rekan Anissa Fauzia dan juga Stephanie Patricia. Teman-teman, kita ke Anissa Fauzia dulu nih. Ica, gimana nih Ica persiapan open house di Menko PMK ini dengan Pak Muhadjir Effendi di sana kayaknya? Ya, halo selamat pagi Agung dan juga Didis. Betul sekali bahwa memang dapat kami sampaikan bahwa ini bukanlah merupakan open house ya, karena ini baru saja selesai. Menko PMK Muhadjir Effendi ini baru saja selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelumnya saya juga sampaikan bahwa selamat Hari Raya Idul Fitri, dan juga ini tentunya tadi ya cukup semarak sekali di sini di PP Muhammadiyah kami melaporkan, di mana kami juga mengikuti bagaimana prosesi pelaksanaan dari sholat Idul Fitri di sini. Ya, kita sama-sama tahu bahwa tadi sejak pagi hari tadi kumandang ataupun suara takbir begitu ini sangat membuat hati kita berdegup kencang begitu ya, dan kita juga sama-sama tahu bahwa hari ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga dari dua organisasi besar Muslim yang ada di Indonesia, baik Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, dan salah satu tokoh terkemuka yakni Menteri juga yang kita sama-sama tahu bahwa ia sangat berkomitmen menjalankan kebijakan dan juga melayani masyarakat, yang kita selalu melihat bagaimana kehadirannya terutama pada saat momentum Lebaran mudik saat ini. Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Menko PMK sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, kita akan coba intip sedang apa sebetulnya saat ini, dan juga kita akan sapa terlebih dahulu Pak Menko. Saat ini beliau sedang berada di ruangan, mari kita intip terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Menko. Waalaikumsalam. Pak Menko, minal aizin wal faizin, mohon izin kami datang bersama dengan keluarga BTV. Minal aizin Bapak. Nah, tadi kami sudah lihat Bapak juga sedang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di sini. Ya. Dengan istri atau dengan anak-anak keluarga di sini? Seluruh keluarga, istri sama 3 anak ikut sama-sama. Oke, setiap tahun juga biasa di sini ya Pak ya? Sering di sini, tapi tidak selalu. Oke, nah kalau tahun ini kan tadi kita lihat juga ada perbedaan ya Pak ya. Cukup kalau tahun kemarin biasanya sampai membludak sampai di depan jalan jemaah. Tapi saat ini tertampung begitu ya, hanya di halaman saja. Pertama, biasanya memang kalau Idul Fitri itu jumlahnya tidak sebanyak Idul Adha. Kenapa? Karena sudah pada mudik kan. Yang kedua, biasanya memang kalau sholat Idul Fitrinya itu bersamaan seluruh Indonesia, kan banyak pilihan, tidak hanya satu tempat, sehingga di Menteng ini, di kantor PP, di halaman pimpinan pusat Muhammadiyah ini salah satu pilihan saja, bisa banyak pilihan. Betul, apalagi kan pada hari ini dilaksanakan serentak begitu ya? Secara serempak, betul sekali, secara nasional. Nah, kita boleh Bapak kita bincang-bincang sambil kita melihat juga mungkin ya keluarga Muhammadiyah yang ada di sini, boleh. Sambil bersilaturahmi juga. Ya. Oke, sambil Bapak kita juga ingin menanyakan sih, sebetulnya ini ada kita punya games, kita ada pilihan untuk Bapak, pilihan dan juga teka-teki. Boleh Bapak mohon izin, silakan. Kita cukup banyak riset juga soal Bapak. Pertama mungkin Bapak bisa pilih secara cepat. Apa kira-kira kalau saat ini mungkin masyarakat juga yang perlu tahu dari jawaban Bapak dan lebih tahu secara personal begitu ya dengan Menteri kita Pak Menko, apa sebetulnya makanan yang Bapak pilih nih? Yang pertama kita punya pilihannya ada opor sayur dan juga nasi tempong pecel. Kalau Bapak pilih mana? Opor sayur. Opor sayur. Oke, kenapa opor sayur? Bukannya nasi tempong pecel ini juga jadi salah satu favorit Bapak kalau saat Lebaran? Ya, kalau di Madiun saya selalu makan, diawali dengan makan pecel ya, pecel Madiun. Tapi di sini kan nggak ada pecelnya, jadi gitu. opor sayur. Tapi kalau seandainya ada pilihannya mau? Biasanya saya memilih pecelnya dulu. Oke. Nah, kalau yang kedua, sate kambing atau sop iga? Kambing, sate kambing. Ya. Kenapa tuh Pak, sate kambing dan sop iga pilihannya kambing? Senang saja. Senang dengan sate kambing. Sop iga kan banyak lemak ya, tetapi kalau sate kambing itu sedikit lemak. Sehingga saya bisa nggak terlalu terancam dengan kolesterol tinggi ya gitu. Cukup memperhatikan kesehatan. Oh ya, saya kalau akademisi militer? Militer.
Walaupun background Bapak sudah berapa periode sebagai rektor begitu? Saya masih terobsesi untuk jadi tentara. Wah, oke baik. Apakah nanti pada saat pensiun akan mulai kembali menyelami dunia militer, pertahanan? Ya, mungkin saya akan mendalami studi saya yang tertunda ya, karena disertasi saya kan tentang TNI. Saya studi tentang profesionalisme TNI, dengan menggunakan metode fenomenologi yang itu saya kira saya satu-satunya di dalam studi sosiologi militer menggunakan metode fenomenologi. Wow, dan baik. waktu itu sudah lama sekali dan saya pengen sekali saya nanti kalau sudah tidak jadi menteri ingin mencoba menekuni lagi dunia militer itu. Kembali berkecimpung artinya, nah kalau ini agak sulit juga nih, berarti pertahanan militer atau kementerian? Kementerian lah. Kementerian, bermanfaat untuk orang banyak? Iya, karena terutama melayani orang yang membutuhkan, saya kira suatu hal yang bagus. Saya sangat enjoy dengan posisi saya sekarang sebagai Menko PMK, karena ngurusi orang-orang yang tidak mampu, orang yang harus kita bantu, orang miskin, apalagi sekarang saya mendapatkan mandat untuk mentuntaskan masalah kemiskinan ekstrim dan masalah stunting ya. Ini suatu program yang sangat-sangat strategis untuk pembangunan manusia Indonesia. Oke, baik. Kalau tadi pilihan, kalau yang satu ini adalah teka-teki nih Pak. Teka-tekinya adalah Bapak kira-kira bagaimana kalau apa kira-kira yang membuat hati orang ini merasa sedih atau mood orang merasa sedih pada saat Lebaran? Jauh dari kampung halaman. Jauh dari kampung halaman, kurang tepat Pak. Sebenarnya nggak mudik Pak, nggak mudik moodnya. Moodnya mudik. Saya nggak nyambung. Soalnya habis makan ketupat jadi nggak nyambung. Terima kasih. Oke. Nah ini pemirsa ini juga ada keluarga dari selamat datang. Ini saya harus ucapkan selamat datang karena dia baru selesai studinya di Perancis. Tadi yang khutbahnya sangat bernas, terutama bicara tentang moderasi, tentang umatan wasaton. Dan itu adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kredo Muhammadiyah, terutama merupakan hasil dari Muktamar Muhammadiyah kemarin di Solo. Nah, sekarang sedang kita diwacanakan, sedang dikampanyekan bahwa kita supaya berjalan di tengah, supaya memilih pilihan di tengah itu wusto itu berarti puncak. Jadi wusto itu kalau sisi 5 berarti tengah ini kan wusto ya ini. Jadi bisa berarti moderat, bisa berarti unggul, bisa berarti terdepan. Ini kan juga terdepan. Nah itulah yang tadi dikhutbahkan oleh lulusan terbaik dari Prancis, kader Muhammadiyah. Luar biasa. Di sini juga ramai sekali ya. Ini dapat dilihat pemirsa di rumah. Ini ada dari keluarga PP Muhammadiyah juga yang sejak tadi kami juga melaksanakan sholat bersama begitu ya. Dan kita ini anak saya ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Oke, baik. Dari berbagai generasi ya Pak ya? Ya, saya di keluarga ini 3 generasi. Saya generasi baby boomer, istri saya generasi milenial, ini anak-anak generasi Z, ini. Yang terakhir generasi Alpha. Yang terakhir generasi Alpha dalam satu keluarga. Cukup sulit atau malah lebih beragam? Saya paling bodoh ternyata. Kenapa begitu Bapak? Jadi dalam penguasaan teknologi informasi, anak-anak ini jauh di depan dibanding saya. Saya harus belajar dengan mereka, jadi saya tidak boleh malu, tidak boleh ragu untuk menanyakan banyak hal kepada anak-anak saya itu, termasuk ke istri saya. Luar biasa. Karena istri saya generasi milenial, jadi dia lebih di depan daripada saya. Oke, baik, luar biasa. Bapak mohon izin, silakan kalau tadi sedang berbincang-bincang, bercengkrama, saya juga akan melanjutkan ngobrol dengan Pak Muhadjir. Kalau begitu. Nah, kalau tadi kita juga ada salah satu Bapak, mungkin kita duduk saja ya Pak ya. Kalau tadi sudah dibilang nggak mudik. Kalau nggak mudik, Bapak juga bisa dibilang selalu ada pada saat selalu ada dalam momentum-momentum mudik. Tapi kenapa Bapak cukup lama ya Pak ya, belum sempat mudik juga? Belum. Biasanya saya termasuk puasa hari ini ya, saya pertengahan puasa sudah datang ke Malang, juga ke kampung halaman saya ke Madiun, menyelesaikan semua keperluan-keperluan, termasuk zakat, ya termasuk infak dan juga bantu-bantu kepada tetangga terdekat, sehingga ketika saya tidak mudik tidak ada masalah. Yang penting saya bisa melaksanakan tugas seperti yang telah dibebankan kepada saya.
Oke, artinya untuk saat ini akan fokus terlebih dahulu dengan tugas sebagai Betul. Menko. Sempat dalam beberapa selalu sih kehadiran Bapak ada pada setiap momen-momen mudik begitu kayak saat Ya. kemarin. Tapi pada saat ini momen mudik bagaimana Kak perkembangannya, dinamikanya? Alhamdulillah untuk angka kecelakaan turun, kemudian angka korban yang meninggal juga turun, kemudian yang korban luka-luka juga turun, kemudian asuransi yang dibayar oleh Jasara Harja juga turun. Jadi dibanding tahun lalu. Jadi ini ada penurunan yang sangat tajam, sekitar 53%. Oke. Harus kita syukuri dan memang target kita sebetulnya adalah zero accident untuk penanganan Lebaran ini. Dan ini saya masih kami dibantu oleh, bukan dibantu ya, kerjasama dengan bekerja bersama-sama, terutama dengan Pak Kapolri, dengan Pak Menteri Perhubungan, dengan Menteri Pak PUPR, dan daerah gubernur, kabupaten bupati, semua kita libatkan untuk menangani mudik ini. Mudah-mudahan arus balik nanti juga berjalan paling tidak sama dengan penanganan mudik, syukur-syukur bisa lebih baik. Baik, kita harapkan juga nantinya ini arus balik tetap lancar, begitupun dengan yang Bapak sampaikan, artinya dari tahun ke tahun ini sejak tahun kemarin bahkan tingkat kecelakaan ini terus menurun ya Pak ya, Betul, alhamdulillah sekali. Kalau begitu kita sudahi terlebih dahulu bincang-bincang kita. Bapak terima kasih banyak atas Terima waktunya kasih, telah menerima Mbak BTV Nisa. Bapak. Ya, terima Sehat kasih. selalu, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih banyak. Itulah dia Agung, tadi perbincangan kami bagaimana momentum keseruan dan juga silaturahmi begitu ya, kekeluargaan yang ada di PP Muhammadiyah bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi. Agung dan Didis kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Alisa Fauzia atas bincang-bincangnya bersama dengan Bapak Menko PMK. Ada beberapa Muhadjir generasi Effendi. langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya di Menparekraf seperti apa ya? Katanya juga kan ada open house ya. Kita segera bergabung dengan rekan Stefani Patricia yang sudah ada di sana. Stefani, gimana nih open house di tempat di Menparekraf pagi ini? Iya, selamat pagi Agung dan Didis dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Masjid At-Taqwa, Jakarta Selatan. Di masjid inilah tadi Menparekraf Sandiaga Uno dan istrinya melaksanakan sholat id. Dan saat ini Pak Sandiaga dan istri sedang berada di aula Masjid At-Taqwa untuk menyapa warga yang ada di sini. Di sini ramai sekali, Agung dan Didis. Ini di belakang saya ingin mengajak Anda untuk melihat Pak Sandiaga